Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afan mau bertanya, batasan manakah bisa dikatakan mampu dalam berkurban, katanya Ustaz. Insyaallah. Ada Ustaz. Ya. Jadi apa yang disebutkan ya di dalam hadis man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ya, jadi dalam hadis tersebut dikatakan bahwa barang siapa yang memiliki kelapangan, ya, maksudnya kelapangan harta, ya, yakni kemampuan untuk bisa berkorban, tapi dia tidak mau berkorban, maka di situ jangan mendekati tempat sholat kami, ya. Nah, dalam ini tentunya kita tahu bahwa ya kelapangan dan kelebihan rezeki yang dimaksud di situ adalah di luar daripada apa yang menjadi kebutuhan pokok ya secara umum ya, kebutuhan pokok ataupun orang bilang kebutuhan primer ya istilahnya dari seseorang ya. Dan kalau istilahnya dalam ini dia sebagai seorang kepala keluarga, maka di situ artinya kelebihan atau kelapangan yang dimaksud adalah ketika dia sudah mencukupi untuk keluarganya ya, anak istrinya ya, dari kebutuhan pokok mereka. Dalam ini baik itu yang menyangkut pangan ya, makanan pokoknya, kemudian sandang pakaiannya, kemudian juga tempat tinggalnya ya. Jadi kalau itu sudah terpenuhi dan ternyata masih ada kelebihan yang mana seseorang bisa ya untuk membeli hewan kurban di hari ya di mana penyembelihan itu dilakukan. Jadi nanti dilihatnya ada pada saat nanti ya sebenarnya. Ya, karena kan namanya rezeki hanya Allah yang tahu ya. Bisa jadi di situ menjelang hari Idul Adha dia mendapat rezeki nomplok, kan nggak tahu juga ya gitu. Jadi dihitungnya nanti dilihatnya pada saat hari Idul Adha dan hari-hari tasriknya. Ya, ada orang yang mungkin diberi kelapangan pas memang sebelum itu, sebelum hari Idul Adha. Ada yang diberi kelapangan mungkin pada saat hari Idul Adha-nya. Ada yang diberi kelapangan mungkin pada saat hari-hari tasriknya. Ya. Jadi hanya Allah yang tahu juga ya istilahnya di situ masalah rezeki ini. Tapi ketika seseorang misalnya memang dia secara umum ya, jadi apa yang penghasilannya, yang penghasilan yang dia miliki ya selama ini memang berlebih ya dari kebutuhan pokoknya ya, maka di situ diperintahkan ya gitu kan, walaupun para ulama berbeda pendapat ya dalam hal ini mengenai apakah memang hukumnya wajib ya ataukah sunnah muakkadah saja. Jadi kalau pendapat jumhur atau mayoritas ulama memang mereka mengatakan sunnah muakkadah ya, bagi yang mampu. Di situ sunnah muakkadah itu memang dikategorikan sunnah yang semi wajib ya istilahnya, sudah hampir kepada wajib ya, karena hampir Nabi SAW tidak meninggalkannya ya dalam hal ini. Dan sebagian lagi ada yang menguatkan tentang kewajiban ya istilahnya, atau hukum wajibnya berkurban bagi yang mampu ya, karena tadi dasarnya adalah hadis yang tadi sudah disampaikan. Barang siapa yang memiliki kelapangan ya lalu dia tidak berkurban, maka diancam di situ oleh Nabi SAW jangan mendekat ya ke tempat sholat kami. Maksudnya di situ tempat sholat Id ya dalam hal ini. Nah, jadi seseorang berarti di situ sudah harus menyiapkan kurbannya ya sebelum Id itu tiba. Ya, supaya memang yang dianjurkan adalah yang paling terbaiknya adalah dilaksanakan pada saat hari Idnya ya.
Ya kecuali tadi ketika memang seseorang punya kelapangan setelah itu ya di hari-hari tasyrik ya juga tidak ada masalah karena masih ada ya kesempatan ya begitu di hari-hari tasyrik tersebut seseorang untuk berkorban. Ya, dan itu semua disesuaikan dengan kemampuan ya dalam masalah nanti memilih hewannya. Jadi berapa di situ banyak kelebihan yang dia miliki dari harta ya, maka itu dia bisa membeli dengan hartanya tersebut ya hewan yang sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi kalau dia mampu dengan yang lebih baik ya, yang terbaik ya dia keluarkan yang terbaik ya. Kalau misalnya seekor kambing yang terbaik misalnya gitu ya harganya 5 juta ke atas misalnya gitu ya. Ya kalau dia mampu ya memang dia punya kelapangan yang memang cukup luas ya dalam ini kelapangan dalam hal harta, maka ya artinya berusaha dengan yang terbaik ya sebagaimana halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, artinya beliau selalu berkorban dengan yang terbaik itu. Jadi itu ya, jadi memang semuanya kembali juga ya pada setiap orang masing-masing ya, masalah sejauh mana kan kebutuhan pokoknya itu seperti apa ya. Jadi itu kan secara dasarnya begitu saja istilahnya ya, nih kelapangan itu adalah apa yang melebihi daripada kebutuhan pokoknya dalam masalah pangan, sandang dan papan ya. Wallahu a'lam bishawab.